Assalamualaikum, Bumi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Pokok. Bu. Nggih. Ini yang anu saya tutup dulu, Pak. Nggih. Pekersane tidak. Ya, oke. Sugeng dalu Pak Surono. Nggih, sugeng dalu Bumi. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Bumi. Assalamualaikum Alhamdulillah. warahmatullahi wabarakatuh, Pak Surono. Waalaikumsalam Pak Supriyadi, pripun dangu mboten pinanggih. Alhamdulillah baru pulang. Hmm. Masih Pak Zoom-nya. Dan saya bisa mengikuti sampai akhir. Amin. Amin. Nggih. Ini sementara masih 6. Mudah-mudahan nanti ada teman-teman seluruh Indonesia bisa bergabung. Bapak Ibu ini sudah mulai, Pak Surono ini sudah mulai saya rekam Pak Surono. Nggih, monggo Bumi. Ini sudah mulai saya rekam, nanti kita mulai jam 20.00 kemawon, nggih. Ini Nggih, ya. nanti anak apa bapak-bapak dan ibu-ibu yang ada di sini, Bapak Ibu guru hebat, nanti bisa bertanya ke Pak Surono, nggih, terkait apa saja tentang pembelajaran berdiferensiasi. Pak Surono mohon izin nanti untuk tautan yang apa itu? Pesan kesan Pak Surono nggih. Apa saya buatkan? Monggo langsung dari Bumi mawon monggo. Oh, pesan kesannya langsung saya. Nggih. Jadi saya buatkan jamrutnya nggih. Nggih. Atau bisa juga kita berikan survei kepuasan untuk teman-teman. Ini saya mungkin bisa membantu Bu Umi. Oh, ngaten. Nggih. Mungkin Pak Surono bisa ngasih yang lain. Kemarin Bapak Ibu saya buat dari Jamrut. Mungkin Mentimeter bisa Pak Rono apa-apa. Yang lain Pak Rono. Nggih, monggo. Kalau model Jamrut bisa saya buatkan. Atau model yang lain monggo. Sambil menunggu Bapak Ibu yang lain.
Nggih, eh, sudah jam 8.00. Nggih, oke. Nggih, Pak Supri bisa. Oke, Pak Supri juga bisa nggih. Monggo. Ini sudah jam 8.00 nggih. Bisa dimulai Bapak Ibu? Apa masih nunggu? Ini baru 10. Nggih, baru 10. Nggih, saya tunggu lagi nggih Bapak Ibu. Saya tunggu lagi. Masih 10. Kok ya, sambil menunggu nggih Bapak Ibu. Jam masih baru 10 sambil menunggu serta yang lain. Ini yang ini sedang berlangsung nggih. Ini di PMM ini Bapak Ibu sudah sedang berlangsung ini. Saya screenshot Bapak Ibu. Copy. Monggo Bapak Ibu bisa yang belum bergabung silahkan bergabung. Yang mendaftar. Monggo Bapak Ibu yang belum bergabung silahkan bergabung.
14 Bapak Ibu. Masih 14. Bisa kita mulai, Bapak Surono? Ini baru 13 tapi bagaimana? Apakah bisa Monggo Bu Umi siap Nggih, saja. nggih, kita mulai nggih. Kita terbiasa on time. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Salam kebajikan, Shalom Rahayu. Yang terhormat Bapak Surono MPD selaku narasumber webinar secara daring kali ini akan melaksanakan webinar dengan tentang pembelajaran berdiferensiasi. Selamat bergabung Bapak Ibu guru hebat seluruh Nusantara. Pada malam hari ini kami komunitas belajar PMM Generasi Emas SMP Negeri 1 Takeran, Magetan, Jawa Timur mengadakan webinar dalam rangka pemanfaatan plafon Merdeka Mengajar. Bapak Ibu, sebelum mengawali kegiatan webinar pada malam hari ini, kita berdoa terlebih dahulu agar kegiatan berjalan dengan lancar dan bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu guru hebat seluruh Nusantara. Mohon izin, mungkin bisa yang mewakili untuk memimpin doa. Nggih. Monggo. Pak Supri. Pak Supri saged memimpin doa. Ini yang on siapa monggo? Bisa yang memimpin doa? Apa monggo? Siapa? Pak Arif? Apa bapak-bapak monggo? Pak Arif, Pak Anto? Apa Bu Endang? Monggo Bu Endang yang lagi on, monggo Bu Endang bisa mengawali memimpin doa Bu Endang. Nggih, monggo Bu Endang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Surono sebagai narasumber kami, yang saya hormati juga Ibu Kepala SMP 1 Takeran pada kesempatan ini untuk mengawali acara webinar pada malam ini. Marilah kita bersama-sama dengan menundukkan kepala sejenak, kita berdoa mudah-mudahan Allah mengabulkan doa-doa kita. Biridhai ta'ala al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Demikian Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Endang. Semoga acara kali ini, malam hari ini berjalan dengan lancar, tidak ada arah suatu apa. Bapak Ibu mengawali, kita akan melakukan ice breaking dulu nggih. Mohon izin share. Sudah kelihatan Bapak Ibu? Berhenti, amati nafas, amati perasaan, pikiran, dan lanjutkan kembali aktivitas. Mari kita stop sejenak dari kegiatan apapun yang dilakukan saat ini. Mari istirahatkan sejenak fisik dan mental selama kurang lebih 3 menit saja. Sebelum mulai, silahkan Bapak Ibu duduk senyaman mungkin. Bapak Ibu bisa menggeser posisi duduknya agar lebih nyaman. Cobalah duduk tidak membungkuk, tetap tegak, tetapi kedua bahu tetap rileks. Ya, seperti itu. Mari rasakan kursi yang menopang tubuh Anda. Rasakan kedua telapak kaki bertumpu pada lantai. Silakan letakkan tangan pada pangkuan atau di atas meja. Rileks. Kemudian silakan pejamkan mata jika merasa nyaman, atau cukup arahkan pandangan ke bawah. Rileks. Amati nafas. Amati nafas masuk dan keluar. Bernapaslah seperti biasa. Saat bernapas, rasakan udara masuk dan keluar melalui lubang hidung. Rasakan abdomen yang turun naik saat bernapas. Mari napas lebih pelan dan dalam. Rasakan perut mengembang dan mengempis saat bernapas. Mari Bapak Ibu bernapas lebih dalam. Sekarang, mari kita bernapas dalam 4 hitungan. Menghembuskan dalam 4 hitungan juga. Mari kita mulai. Amati tubuh yang terasa lebih rileks saat mengeluarkan napas. Mulai dari otot wajah, sekitar dahi, kelopak mata, pipi, rahang, dan dagu. Kemudian kedua bahu, lengan atas, dan jari jemari Anda. Amati nafas yang lebih tenang dan pelan. Amati perasaan Anda saat ini. Mari tarik nafas, tahan 4 detik, keluarkan dalam 4 detik. Amati pikiran Anda saat ini. Apakah yang Anda pikirkan saat ini? Apakah pilihan yang akan Anda lakukan setelah ini? Baik, kita akhiri lagi dengan 1 kali napas yang lebih panjang dan perlahan. Mari kita hitung dalam hitungan 5 untuk menarik napas dan 5 hitungan juga untuk membuang napas.
Mari kita mulai. Mari lepaskan. Ya, Bapak Ibu, silahkan lanjutkan kembali kegiatan dengan membawa perasaan yang lebih tenang, pikiran yang lebih fokus, dan tubuh yang lebih rileks. Terima kasih. Kasih tepukan untuk kita semua. Terima kasih Bapak Ibu. Beri aplaus untuk kita semua. Semoga Bapak Ibu lebih tenang, bisa fokus dalam mengikuti webinar pada malam hari ini. Bapak Ibu, hari ini kita akan mengadakan webinar terkait pembelajaran berdiferensiasi. Ini saya akan mengupas sedikit tentang apa itu pembelajaran berdiferensiasi. Bapak Ibu, pembelajaran berdiferensiasi ini merupakan pembelajaran yang dikembangkan untuk merespon kebutuhan murid dalam belajar. Ini bisa berbeda-beda Bapak Ibu, jadi meliputi kesiapan belajarnya, minatnya, potensinya, atau gaya belajarnya. Tujuan dari pembelajaran berdiferensiasi ini untuk meningkatkan partisipasi murid kita dalam pembelajaran. Dengan metode berdiferensiasi, murid merasa lebih dihargai, didengarkan, karena materi dan aktivitas disesuaikan dengan tingkat pemahaman murid-murid kita. Ini akan meningkatkan motivasi murid kita untuk berpartisipasi aktif dalam pembelajaran. Untuk peran guru dalam pembelajaran berdiferensiasi ini adalah guru memiliki peran yang sangat penting Bapak Ibu. Bapak Ibu harus memahami setiap peserta didik secara individu, termasuk kebutuhan, minat, dan kemampuan mereka. Dalam menggunakan pembelajaran berdiferensi ini, guru menggunakan metode yang berbeda-beda, sehingga murid dapat menggunakan semua kurikulum yang diberikan. Tidak harus semua kurikulum sesuai dengan kemampuan murid, bakat dan minat belajarnya. Guru juga harus menyadari Bapak Ibu berbagai kegiatan yang berguna bagi murid untuk memahami dan memperoleh informasi gagasan dengan baik. Demikian Bapak Ibu. Selanjutnya kesempatan ini akan Bunda berikan kepada Bapak Surono MPD selaku narasumber kami dalam berbagi praktik baik dan narasumber kami dalam memberikan ilmu penting terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi. Untuk selanjutnya Bapak Surono kami beri waktu nanti sampai pukul 20.45 Bapak G. Untuk yang 15 nanti kita bisa ke sesi tanya jawab. Monggo Bapak Surono, waktu dan tempat kami haturkan. Baik, terima kasih Bu Umiati. Apakah suara saya sudah bisa didengar dengan jelas nih, Bu Umi? Sudah Bapak, sudah dengan jelas sekali. Silahkan. Oke. Baik, saya ingin menyapa dulu Bapak Ibu semua, sekaligus menyampaikan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu untuk kita semuanya. Bapak Ibu peserta webinar SMP Negeri 1 Takeran yang berbahagia. Bapak dan Ibu, pada malam hari ini
kita insya Allah akan sharing nggih Bapak Ibu, sharing bersama, belajar bersama, bukan berarti saya yang paling bisa, yang paling pintar, bukan Bapak Ibu, tapi kita sharing saja dengan panduan yang sudah saya siapkan. Nanti jika Bapak Ibu ada hal-hal yang ingin perlu ditambahkan barangkali dari apa yang saya sampaikan, slide demi slide, monggo langsung saja disampaikan gitu nggih, biar nanti menggenapi apa yang bisa saya sampaikan ini. Dengan digenapi oleh Bapak Ibu mungkin kita diskusikan mungkin akan lebih jelas, mungkin juga akan lebih bermakna gitu nggih. Untuk itu saya mohon izin untuk share screen terlebih dahulu. Apakah sudah terlihat nggih Bu Umi dan Bapak Ibu semuanya? Sudah Pak Surono, sudah Baik. terlihat. Bapak dan Ibu, sesuai dengan permintaan dari panitia, yaitu teman-teman dari SMP Negeri Takeran, SMP Negeri 1 Takeran, Bapak Ibu, pada malam hari ini kita akan berdiskusi tentang pembelajaran berdiferensiasi, gitu nggih. Mohon izin memperkenalkan diri terlebih dahulu, Bapak Ibu, nggih. Mungkin sebagian di antara kita yang hadir di sini sudah saling mengenal, mungkin juga ada di antara kita belum mengenal Bapak Ibu. Seperti yang tertampang di layar, Bapak Ibu, ini nama saya Surono dan saya berdinas di SMP Negeri 2 Ngariboyo. Dan di paling bawah, Bapak Ibu, ini nomor kontak saya. Monggo barangkali setelah ini nanti kita melanjutkan untuk bersilaturahmi, Bapak Ibu, monggo berkomunikasi dengan saya. Mudah-mudahan pertemuan kita malam hari ini menjadikan kita menjadi bagian keluarga gitu nggih. Walaupun mungkin tidak terlalu banyak yang hadir pada malam hari ini, dari yang hadir inilah mudah-mudahan menjadi sebuah keluarga gitu ya. Dengan menjadi sebuah keluarga, maka Bapak dan Ibu mungkin akan lebih mudah kita saling sharing, saling belajar bersama-sama gitu nih Bapak Ibu. Kemudian Bapak dan Ibu mungkin juga perlu kita berkomitmen bersama nggih dalam berinteraksi pada malam hari ini agar tujuan pembelajaran pada malam hari ini bisa kita capai dengan optimal gitu nggih Bapak Ibu. Semoga kita semuanya berkomitmen untuk hadir seutuhnya pada forum malam hari ini, Bapak Ibu, yang mungkin sebagian di antara kita masih banyak tugas-tugas, mudah-mudahan masih tetap bisa kita hadir sepenuhnya gitu nggih. Mungkin sambil ngomong anaknya, mungkin sambil menyiapkan untuk kegiatan besok dan sebagainya, tapi saya berharap malam hari ini kita bisa dalam waktu 1 jam ke depan kita bisa hadir seutuhnya. Kemudian sama-sama mari kita hargai waktu yang tadi disampaikan oleh Bu Miati, mungkin kita sekitar 45 menit ke depan kita akan berdiskusi, Bapak dan Ibu, kita maksimalkan, gitu nggih, kita gunakan sebaik-baiknya, gitu nggih. Dan barangkali Bapak Ibu ada yang hal penting yang perlu dicatat, monggo dicatat. Boleh juga Bapak Ibu barangkali kopi, mungkin juga cemilan-cemilan agar kita tidak ngantuk atau agar kita bisa nyaman, monggo dipersilakan saja. Sehingga Bapak Ibu dengan demikian bisa menikmati nggih proses diskusi kita malam hari ini. Tidak ada yang menjadi beban gitu nggih. Dan barangkali juga ada yang kendala teknis,
tidak bisa menghidupkan kamera juga dipersilahkan saja, kita santai saja nggih Bapak Ibu. Yang penting Bapak Ibu bisa nyaman, bisa menikmati proses sharing, proses diskusi kita pada malam hari ini. Ini Bapak Ibu yang mungkin perlu kita kita komitmenkan bersama-sama, kita laksanakan bersama-sama agar tujuan pembelajaran atau tujuan webinar pada malam hari ini bisa kita capai sama-sama. Bapak dan Ibu, tadi di awal Bu Miati sudah mengajak kita semuanya untuk mindfulness gitu ya Bapak Ibu, atau hadir seutuhnya, hadir sepenuhnya itu ya Bapak Ibu, dan berdamai sejenak dengan semua beban yang ada sehingga kita sama-sama Bapak Ibu benar-benar hadir seutuhnya di ruang belajar pada malam hari ini. Ibu dan Bapak yang saya hormati, kita pada malam hari ini akan mendiskusikan 3 hal Bapak Ibu nggih. Yang pertama nanti kita akan mencoba memahami pengertian pembelajaran berdiferensiasi. Yang kedua memahami kebutuhan belajar siswa. Yang ketiga memahami strategi diferensiasi pembelajaran yang sering kita kenal dengan diferensiasi konten, diferensiasi proses, diferensiasi produk, atau juga nanti di pembelajaran kita ini akan kita tambahkan dengan diferensiasi lingkungan. Jadi ada 4 gitu Bapak Ibu. Jadi ini tujuan pembelajaran kita Bapak Ibu, ada 3 hal yang insya Allah akan kita diskusikan, akan kita sharingkan bersama-sama dengan Bapak Ibu semuanya. Baik Bapak Ibu, memulai dengan pembahasan kita pada malam hari ini, monggo Bapak Ibu kita mencoba melihat tentang murid kita. Apa yang kita lihat tentang murid kita Bapak Ibu, yaitu tentang keberagaman murid Bapak dan Ibu. Dan Ibu kita mencoba merenungkan melihat ke kelas kita, melihat ke sekolah kita Bapak dan Ibu, coba apakah di antara murid-murid kita itu ada yang berasal dari keluarga yang kurang mampu Bapak dan Ibu, mungkin di antara mereka kesulitan untuk mengakses teknologi karena memang ketidakmilikannya terhadap teknologi ya. Gampangnya apakah di antara murid kita itu ada yang tidak punya handphone, katakanlah seperti itu. Apakah mereka punya tapi tidak memiliki paket, misalkan seperti itu Bapak Ibu. Juga mungkin Bapak Ibu ada di antara murid kita ini yang kesulitan memahami bahasa gitu nggih. Mungkin memang anak itu pindahan dari daerah lain atau dari suku lain atau mungkin memang anak ini punya keterbatasan mental Bapak Ibu sehingga mengalami kesulitan terhadap bahasa yang kita gunakan di dalam kelas. Mungkin juga Bapak Ibu di antara murid kita ada yang bosan karena ia sebenarnya telah menguasai keterampilan atau mungkin menguasai materi yang kita ajarkan, Bapak Ibu. Mengingat Bapak Ibu untuk saat ini Bapak Ibu begitu mudahnya anak-anak kita itu mengakses ilmu pengetahuan melalui gadgetnya masing-masing, melalui smartphone masing-masing Bapak Ibu. Mereka setiap saat Bapak Ibu bisa mencari ilmu pengetahuan di gadgetnya masing-masing. Maka Bapak Ibu sangat memungkinkan mereka itu bosan dengan pembelajaran kita karena mereka sesungguhnya sudah memahaminya. Kemudian Bapak Ibu berikutnya, mungkin juga di antara murid kita ada yang sedang berjuang keras untuk mencoba memahami apa yang dia ajarkan Bapak Ibu. Ya, karena mungkin dia terlalu jauh ya dari apa yang dia mampu dengan apa yang sedang dipelajari sehingga di otaknya tidak tidak terhubung atau kesulitan untuk membuat koneksi Bapak Ibu gitu nggih. Mungkin di antara mereka itu ada keterlambatan berpikir barangkali Bapak Ibu sehingga apa yang kita pelajari itu sulit bagi dia untuk menghubungkan dengan pemahaman yang ia miliki. Sehingga ia masih berjuang keras untuk memahami apa yang kita ajarkan Bapak Ibu.
Mungkin juga di antara mereka itu hasil kerjanya tampak baik-baik saja Bapak Ibu. Namun di sisi lain, mereka memiliki masalah sosial emosional. Mungkin ini kita ketemu Bapak Ibu, ada anak-anak kita yang kalau dilihat di daftar nilai, nilainya bagus-bagus, di daftar tugas mereka tugasnya juga rutin dikumpulkan. Namun ketika mereka Bapak Ibu bersama teman-temannya seringkali terjadi masalah-masalah, mungkin tidak senang dengan temannya, tidak bisa berkolaborasi dengan temannya, dan sebagainya. Ini Bapak Ibu perlu kita perhatian betul. Karena Bapak Ibu dengan zaman corona ini ya, setelah zaman corona hingga sekarang ini kelihatannya anak-anak itu sifat individunya semakin hari semakin meningkat. Itu kesadaran sosialnya semakin menurun. Nah, ini Bapak Ibu juga harus menjadi perhatian kita semua. Walaupun hasilnya secara hitam putih di atas kertas bagus Bapak Ibu, namun bisa saja anak-anak ini memiliki masalah sosial emosional. Ini perlu menjadi perhatian juga bagi kita semua Bapak Ibu. Berikutnya Bapak Ibu, mungkin di antara murid-murid kita itu memiliki minat yang sangat besar di bidang tertentu, itu nih Bapak Ibu. Dan ini saya yakin ada di antara murid kita demikian. Ada yang mungkin memiliki kesulitan-kesulitan dalam belajar. Ini juga mungkin perlu kita ketahui. Ibu dan Bapak, ini semua adalah bentuk keragaman murid Bapak Ibu, yang harus menjadi perhatian kita semuanya. Maka Bapak dan Ibu sebagai guru yang bisa kita lakukan untuk memberikan respon keberagaman murid ini adalah dengan mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi. Atau inilah sebenarnya alasannya mengapa kita harus melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, karena harus melayani keberagaman murid ini Bapak Ibu. Berarti bukan karena alasannya perubahan kurikulum dari kurikulum K13 ke kurikulum Merdeka harus pembelajaran berdiferensiasi, tidak Bapak Ibu. Apapun kurikulumnya ke depan nanti, tentu kita mestinya harus melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Karena memang sejatinya murid kita itu sangat beragam. Itu nih Bapak Ibu. Baik, kita lanjutkan Bapak dan Ibu. Mari kita pahami Bapak Ibu tugas kita sebagai seorang pendidik. Itu nih Bapak Ibu. Apa sebenarnya tugas utama kita sebagai seorang pendidik, Bapak Ibu? Yaitu melayani murid-murid dengan segala keberagaman tersebut, Bapak Ibu. Tadi kita sudah membahas tentang keberagaman murid. Maka tugas kita yang utama adalah melayani murid-murid itu dengan segala keberagamannya, Bapak Ibu. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu, kita semuanya harus yakin terlebih dahulu bahwa sebenarnya semua murid kita itu bisa berhasil dan sukses dalam pembelajaran. Nah, ini Bapak Ibu, apapun kondisi murid kita saat ini, kita harus meyakini bahwa murid kita itu akan berhasil dan sukses dalam pembelajarannya. Yang kedua, Bapak Ibu, kita sebagai seorang pendidik harus bersikap adil. Nah, itu Bapak Ibu. Adil bukan berarti menyamaratakan perlakuan kepada semua murid. Nah, Bapak Ibu, dengan melihat keberagaman tadi, kita Bapak Ibu bisa berbuat adil dengan tidak menyamaratakan perlakuan kepada murid kita. Karena sejatinya murid kita itu sangat beragam, berarti perlakuan kita kepada murid-murid kita juga beragam. Jadi Bapak Ibu, bukan beragam itu tidak adil, bukan, karena adil itu bukan berarti menyamaratakan.
Yang ketiga, Bapak Ibu, setiap murid memiliki pola belajarnya sendiri yang sangat unik. Jadi setiap murid itu memiliki pola belajar yang sangat unik. Yang keempat, Bapak Ibu, bahwa praktek-praktek pembelajaran perlu kita telaah efektivitasnya. Jadi apa yang kita lakukan atau pembelajaran apa yang kita lakukan di kelas, Bapak Ibu, perlu kita telaah efektivitasnya. Apakah pembelajaran kita itu sudah efektif apa belum? Apakah sudah memberikan pengalaman-pengalaman kepada anak-anak kita apa belum? Nah, ini Bapak Ibu perlu kita telaah. Kemudian Bapak Ibu, itu adalah kunci dari keberhasilan pengembangan program pembelajaran murid di kelas. Ibu dan Bapak, apapun kemajuan teknologi saat ini, tetap kita sebagai guru adalah kunci dari keberhasilan pengembangan program pembelajaran murid kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu, mari kita layani murid kita dengan sebaik-baiknya. Yang terakhir, yang keenam, yaitu guru membutuhkan dukungan dari komunitas yang lebih besar untuk menciptakan lingkungan belajar yang mendukung semua siswa. Ibu dan Bapak, zaman kita ini semakin hari semakin berkembang, ilmu pengetahuan juga semakin berkembang, permasalahan keberagaman murid juga terus berkembang, Bapak Ibu. Oleh karena itu, Ibu dan Bapak, kita membutuhkan betul dari dukungan dari berbagai pihak, termasuk komunitas yang lebih besar. Oleh karena itu, Bapak Ibu, momen malam hari ini momen yang tepat bagi kita semuanya bergabung dalam komunitas webinar SMP Negeri 1 Takeran ini, Bapak dan Ibu. Ini bagian dari komunitas. Nah, ini komunitas yang lebih besar karena yang ada di sini mungkin tidak hanya dari teman-teman dari SMP Negeri 1 Takeran. Dan Bapak dan Ibu, dengan kebersamaan seperti ini, kita memberikan peluang besar untuk sharing, mencarikan solusi-solusi atas keberagaman murid kita. Baik, Bapak Ibu, kita lanjutkan. Bapak dan Ibu, mungkin di titik ini kita perlu memahami tentang makna atau pengertian pembelajaran berdiferensiasi. Mungkin Ibu dan Bapak sudah pernah mendapatkan referensi tentang makna atau pengertian pembelajaran diferensiasi ini Bapak dan Ibu. Namun pada malam hari ini Bapak Ibu, kita bisa mengacu dengan poin-poin berikut ini. Bahwa pembelajaran berdiferensiasi bisa kita maknai sebagai usaha guru untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid. Nah, Bapak dan Ibu, di sini ada kata yang saya beri warna merah, bahwa Bapak Ibu, pembelajaran berdiferensiasi itu untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid, bukan kelompok, bukan klasikal, gitu Bapak Ibu, tapi untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid. Berikutnya Bapak Ibu, melakukan upaya yang konsisten untuk merespon kebutuhan belajar murid. Ini menurut teorinya Tomlinson Bapak Ibu. Itu nggih. Melakukan upaya yang konsisten untuk merespon kebutuhan belajar murid. Dan berikutnya lagi adalah serangkaian keputusan masuk akal atau common sense yang dibuat oleh guru yang berorientasi pada kebutuhan murid. Nah, kalau kita lihat Bapak dan Ibu dari 3 pengertian ini Bapak Ibu, bahwa pembelajaran berdiferensiasi itu semuanya adalah untuk memenuhi kebutuhan belajar murid. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi kata kuncinya adalah pembelajaran berdiferensiasi itu adalah pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan belajar murid kita secara individu. Itu nggih. Baik. Kita lanjutkan ke berikutnya Bapak dan Ibu.
ini berkaitan dengan karakteristik, saya menyebutnya adalah karakteristik, bahwa pembelajaran berdiferensiasi ini memiliki beberapa karakter yang mungkin berbeda dengan yang lain, walaupun mungkin sebagian aspeknya sama dengan aspek-aspek dengan pembelajaran yang lainnya, gitu. Yang pertama, bahwa kurikulum yang memiliki tujuan pembelajaran yang didefinisikan secara jelas. Artinya apa, Bapak dan Ibu? Dalam melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, maka rancangan pembelajarannya itu benar-benar memiliki tujuan pembelajaran yang didefinisikan secara jelas. Bapak dan Ibu, dengan demikian ketika kita mengajar anak-anak kita, maka tujuan itu benar-benar kita pegang teguh. Ya, kita tetapkan sebelum memulai mengajar dan kita konsisten untuk mencapai tujuan pembelajaran, ya. Dan tujuan ini didefinisikan secara jelas. Kalau kita operasionalkan bahasa ini, Bapak Ibu, ke bahasa yang sering kita gunakan, bahwa tujuan pembelajaran mungkin idealnya disusun mengacu pada rumus ABCD, itu nggih. Apa itu ABCD? Bahwa tujuan pembelajaran itu idealnya mengandung audien, behavior, kondisi, dan degree-nya, gitu nggih. Kemudian Bapak Ibu, bagaimana guru menanggapi atau merespon kebutuhan belajar murid. Ini bagian dari karakteristik pembelajaran berdiferensiasi. Jadi guru menanggapi atau merespon kebutuhan belajar murid. Meresponnya nanti dengan apa? Mungkin dikaitkan dengan sumber, mungkin cara mengajar, mungkin penugasan, mungkin penilaiannya, dan sebagainya. Kemudian, bagaimana mereka menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar dan bekerja keras untuk mencapai tujuan belajar yang tinggi. Jadi, Bapak Ibu, salah satu karakter dari pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran itu bisa mengundang murid untuk belajar dan bekerja keras. Nah, ini Bapak Ibu yang mungkin perlu kita upayakan untuk pembelajaran berdiferensiasi. Mestinya kalau pembelajaran itu sudah berdiferensiasi, mestinya sudah bisa mengundang murid belajar dan bekerja keras untuk mencapai tujuan belajar yang tinggi. Kemudian Bapak Ibu juga mestinya pembelajaran berdiferensiasi itu memiliki karakter manajemen kelas yang efektif. Jadi kelasnya mestinya efektif, Bapak Ibu, manajemen kelasnya. Juga penilaiannya penilaian berkelanjutan. Sebenarnya kalau poin 1, 2 dari bawah ini tentunya Bapak Ibu, ini di konsep pembelajaran lain pun juga demikian. Gitu nggih. Baik, kita lanjutkan Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu, mungkin ini sering kita dengar nggih, tentang miskonsepsi pembelajaran berdiferensiasi atau kesalahan konsep gitu nggih Bapak Ibu. Apa saja ini yang sering terjadi di antara kita nggih. Guru harus mengajar dengan 32 cara yang berbeda untuk mengajar 32 orang siswa. Ini tidak benar Bapak Ibu. Bukan berarti di kelas itu ada 32 siswa, terus caranya berbeda-beda untuk 32 orang siswa, itu bukan demikian, gitu Bapak Ibu. Kemudian guru harus memperbanyak jumlah soal untuk murid yang lebih cepat. Ini juga tidak benar. Guru harus mengelompokkan yang pintar dengan yang pintar, dan yang kurang dengan yang kurang. Ini juga konsep yang tidak tepat. Ini adalah miskonsepsi, Bapak dan Ibu. Kemudian, memberikan tugas yang berbeda untuk setiap anak. Ini juga tidak tepat. Namun, Bapak Ibu, nanti pada pembahasan berikutnya, siswa boleh memilih. Nah, bagaimana mereka mengekspresikan tugasnya atau produknya gitu. Tapi bukan berarti kita, ini dikasih ini, tidak. Tapi mereka diberi kebebasan untuk memilih tugasnya, gitu nggih. Guru kemudian harus membuat beberapa perencanaan pelajaran sekaligus. Ini juga tidak tepat nih Bapak Ibu. Kita tetap cukup 1 RPP dalam 1 pembelajaran, begitu nggih.
Kemudian guru harus berlari ke sana kemari untuk membantu si A, si B, si C dalam waktu bersamaan. Ini juga tidak tepat. Kenapa begitu Bapak Ibu? Kita itu manusia biasa Bapak Ibu, bukan malaikat yang bersayap atau Superman yang bisa terbang lari sana sini untuk membantu anak-anak kita dalam waktu yang bersamaan. Gitu Bapak Ibu. Baik, kita lanjutkan. Bapak dan Ibu, sekarang kita perlu mengenali kebutuhan belajar murid, gitu nih. Kalau tadi kita mengatakan bahwa pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan belajar murid, maka sekarang Bapak Ibu kita perlu mengenal kebutuhan belajar murid itu seperti apa. Menurut Tomlinson, Bapak Ibu, untuk mengenali kebutuhan belajar murid itu bisa ditinjau dari 3 aspek Bapak Ibu. Yang pertama adalah aspek kesiapan belajar atau readiness murid, kemudian minat murid, kemudian profil belajar murid. Yuk kita coba diskusikan satu persatu. Bapak dan Ibu, untuk kesiapan belajar murid itu merupakan kapasitas untuk mempelajari materi, konsep, atau keterampilan baru, gitu Bapak Ibu. Dalam hal ini, Bapak dan Ibu, Tomlinson memberikan gambaran bahwa sebenarnya murid kita di kelas itu bisa diibaratkan seperti equalizer, gitu ya Bapak Ibu. Nah ini bisa digeser ke kiri, ke kanan gitu ya, kayak equalizer di tip kita, mungkin di tab kita dan sebagainya gitu ya Bapak Ibu. Apa ini maknanya atau maksudnya ini Bapak Ibu? Ternyata begini Bapak Ibu, murid kita itu ada yang masih bersifat mendasar. Artinya anak-anak kita itu masih kemampuannya hanya memahami hal yang dasar saja. Ketika nanti ditambah pengalaman atau pengetahuan baru yang sifatnya lebih transformatif, mereka belum mampu memahaminya. Ada anak-anak yang sudah bersifat transformatif, artinya mereka sudah mudah menerima hal-hal yang baru, gitu, nggih. Kemudian ada anak kita ini mungkin yang masih konkret gitu ya. Konkret itu berarti hal-hal yang nyata. Atau sudah sebagian di antara mereka itu yang abstrak. Nah, abstrak ini sesuatu yang mungkin tidak ada wujudnya pun mereka sudah bisa memahaminya. Ini contoh sederhananya ketika kita mengajarkan misalkan balok gitu Bapak Ibu, anak-anak yang konkret ini mungkin perlu ditunjukkan bendanya atau minimal ditunjukkan gambarnya seperti itu. Anak-anak abstrak tidak perlu ditunjukkan gambar atau bendanya, mereka sudah bisa menghitung volumenya. Kemudian ada anak-anak kita ini yang masih bersifat sederhana, ada yang sudah kompleks gitu ya. Ada juga yang terstruktur, ada juga yang terbuka. Ada yang masih tergantung banget dengan instruksi-instruksi kita, perintah-perintah dari guru, ada juga yang sudah mandiri. Mereka sudah tahu betul dengan tanggung jawabnya, apa yang harus ia lakukan gitu ya. Ada juga anak-anak kita yang sangat lambat Bapak Ibu, ada juga yang cepat. Ketika mereka kita ajari, ada yang kita ajari sekali saja mereka langsung menangkap. Ada yang sudah diajari berkali-kali belum bisa menyerap. Nah ini Bapak Ibu, ini kondisi anak kita yang mungkin perlu menjadi perhatian bagi kita semua berkaitan dengan kesiapan belajar anak-anak kita Bapak dan Ibu. Nah ini sebagai contoh saja Bapak Ibu, mungkin ada yang memberikan asesmen kepada anak kita sehingga anak-anak kita diketahui seperti ini. Bisa kita kelompokkan. Mungkin ada anak yang telah memiliki keterampilan menulis dengan struktur yang baik, gitu ya. Ada juga murid yang memiliki keterampilan menulis dengan struktur yang baik, namun kosakatanya masih terbatas. Ada yang murid yang belum memiliki keterampilan menulis dengan struktur yang baik dan kosakatanya pun terbatas. Ini contoh saja. Mungkin dari contoh ini karena ada asesmen yang dilakukan ke murid sehingga diperoleh pengelompokan murid seperti ini Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu,
pada konsep ini, Bapak Ibu, yang penting Bapak Ibu, kita perlu membawa murid kita ini keluar dari zona nyamannya. Mereka yang mendasar mungkin bisa bergeser ke transformatif. Mereka yang konkret bisa bergeser pelan-pelan ke abstrak. Mereka yang sederhana bisa bergeser ke kompleks dan seterusnya. Mereka kita bawa dari zona nyaman mereka dan memberikan tantangan dengan lingkungan belajar yang tepat dan mendukung. Nah, ini Bapak Ibu, upaya kita Bapak Ibu dalam rangka pembelajaran berdiferensiasi dilihat dari kesiapan belajar murid kita. Berikutnya Bapak Ibu terkait dengan minat murid. Bapak Ibu, minat murid ini benar-benar perlu kita perhatikan nggih Bapak Ibu. Minat ini ada dua macam nggih Bapak Ibu. Yaitu minat terkait dengan situasional, juga ada minat yang berkait individu. Situasional itu seperti ini Bapak Ibu, contohnya ada seorang anak yang sangat tertarik dengan apa yang diajarkan oleh gurunya berupa topik hewan ini Bapak Ibu. Sebenarnya anak itu tidak senang Bapak Ibu dengan topik hewan itu, tapi karena gurunya mengajar dengan baik gitu ya, sangat menghibur, menarik, dan mungkin menggunakan alat bantu dengan sumber belajar yang beragam, akhirnya anak itu senang dengan topik hewan. Nah, ini Bapak Ibu, situasi yang diciptakan guru itu membuat minat anak itu menjadi baik, gitu Bapak Ibu. Ada juga minat yang terkait dengan individu. Memang anak itu Bapak Ibu sangat berminat dengan topik hewan. Maka meskipun gurunya itu mengajar ya sama sekali tidak menarik atau tidak menghibur Bapak Ibu, tapi anak itu tetap senang dengan topik hewan. Sekarang kalau ini Bapak Ibu mungkin tidak perlu menjadi perhatian khusus, tapi yang ini Bapak Ibu, bagaimana kita Bapak dan Ibu bisa merancang pembelajaran itu sehingga anak itu benar-benar secara situasional anak itu tertarik dengan pembelajaran kita. Dengan pembelajaran-pembelajaran yang menarik, menyenangkan, maka akan memberikan kepuasan diri pada anak. Nah, ini kepuasan diri Bapak Ibu. Nah, ketika kepuasan diri ini sudah tercapai, maka murid itu sesungguhnya sudah minat dengan pembelajaran kita. Nah, ini Bapak Ibu yang kedepannya perlu kita upayakan bersama-sama. Berikutnya Bapak Ibu, ini tip menarik murid ya, walaupun ini juga mungkin tidak semuanya cocok dengan kita, tapi setidaknya ini menjadi referensi bagi kita semuanya. Ini beberapa tip Bapak Ibu untuk menarik minat murid. Yang pertama apa? Bisa dengan Bapak Ibu mengajar dengan humor, dengan menciptakan kejutan-kejutan, dengan reward dan sebagainya Bapak dan Ibu. Nah, ini mungkin Bapak Ibu bisa kita lakukan. Walaupun ini juga mungkin sangat tergantung dengan style kita masing-masing. Kemudian Bapak Ibu menciptakan konteks pembelajaran yang dikaitkan dengan minat individu. Nah, tadi kan ada minat situasional, ada individu. Ini mungkin nanti ke depannya juga bisa menjadi bagian untuk menarik minat murid. Kemudian mengkomunikasikan nilai manfaat dari apa yang dipelajari. Ini saya yakin juga Bapak Ibu ketika mengajar di kelas selalu menyampaikan apa sih manfaatnya kita pelajari, apa yang kita pelajari itu nggih. Juga Bapak dan Ibu menciptakan kesempatan belajar di mana murid dapat memecahkan persoalan. Jadi Bapak Ibu, kita upayakan setiap kita melaksanakan pembelajaran itu ada masalah yang dipecahkan oleh anak-anak dan diupayakan anak-anak itu memang mampu menyelesaikan masalah tersebut. Gitu nggih, sehingga anak-anak akan tertantang dan anak-anak dengan demikian anak-anak akan menarik atau dalam bahasa lainnya minat murid kita akan semakin naik gitu nggih. Berikutnya Bapak dan Ibu yang ketiga berkaitan dengan profil belajar murid gitu nggih, profil belajar murid. Profil belajar murid ini Bapak Ibu mengacu pada cara bagaimana kita sebagai individu paling baik belajar. Bapak Ibu sekali lagi mengacu pada bagaimana kita sebagai individu paling baik belajar. Nah,
Ini Bapak Ibu ternyata dipengaruhi oleh beberapa hal atau bahasa lainnya ada preferensi. Nah, salah satunya ini, ada preferensi terhadap lingkungan. Artinya apa? Lingkungan itu sangat mempengaruhi kondisi di mana individu paling baik belajar. Ada individu tertentu yang sangat cocok dengan suhu tertentu. Mungkin mereka tidak cocok dengan kebisingan, jumlah cahaya, atau hal yang lain Bapak dan Ibu. Mungkin ada anak yang kalau bising mereka nggak nyaman, ramai nggak nyaman, atau terlalu dingin nggak nyaman belajar, terlalu terang nggak nyaman. Nah ini Bapak Ibu, ini artinya Bapak Ibu bahwa lingkungan belajar itu mempengaruhi kondisi anak-anak kita belajar. Kemudian juga dipengaruhi oleh budaya Bapak Ibu. Ada budaya santai, misalkan kalau di keluarganya santai, di sekolah juga santai, ada yang terstruktur, ada pendiam, ekspresif, personal, impersonal, gitu. Ada juga preferensi gaya belajar. Nah ini yang mungkin sering sekali Bapak Ibu dengar. Kalau udah berkaitan dengan pembelajaran berdiferensiasi, Bapak Ibu diingatkan oleh gaya belajar. Walaupun sesungguhnya yang pengaruhi profil belajar itu tidak hanya gaya belajar, Bapak Ibu, tapi ini yang paling kita kenal karena ini juga paling mudah untuk diukur gitu nih Bapak Ibu dengan assessment yang banyak di online secara gratis. Nah, gaya belajar ini sering kita kenal Bapak Ibu, ada visual, auditory, ada kinestetik. Mungkin ini tidak perlu saya jelaskan satu persatu karena pada prinsipnya saya yakin panjenengan semua sudah paham terkait dengan gaya belajar ini. Berikutnya Bapak dan Ibu, selain beberapa hal tadi, juga preferensi atau belajar murid itu bisa dipengaruhi oleh kecerdasan majemuk atau multiple intelijensi, Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu sering kita mengenal jenis-jenis kecerdasan majemuk itu ada visual spasial, ada musikal, ada body kinestetik dan seterusnya Bapak dan Ibu. Mungkin juga nanti Bapak Ibu murid-murid kita perlu kita ajak tes kecerdasan majemuk nih Bapak Ibu, mungkin bisa dikoordinir oleh guru BK-nya. Dan ini juga bisa tersedia gratis Bapak Ibu di online, monggo nanti bisa diakses nih Bapak Ibu untuk mendapatkan asesmen yang standar tentang kecerdasan majemuk gitu nggih. Baik, ini Bapak Ibu terkait dengan profil belajar murid. Nah, ini juga Bapak Ibu cara-cara sederhana yang bisa kita lakukan untuk mengidentifikasi kebutuhan belajar murid, Bapak Ibu. Dan ini saya yakin di antara sekian ini sudah banyak yang Ibu lakukan di sekolah masing-masing, Bapak Ibu. Contohnya apa? Seperti ini, mengamati perilaku murid-murid kita. Nah, ini Bapak Ibu dengan mengamati murid-murid kita, kita pasti akan tahu kebutuhan murid kita. Oh, ternyata murid kita ini hari ini sedih, berarti butuh dihibur dulu. Atau oh, ternyata murid kita ini hari ini tidak bisa menulis karena pulpennya hilang dan tidak punya uang untuk membeli, misalkan. Dan seterusnya, Bapak dan Ibu. Kemudian mencari tahu pengetahuan awal yang dimiliki oleh murid. Ini mungkin bisa kita lakukan dengan tes diagnosis kognitif. Kemudian melakukan penelitian untuk menentukan pengetahuan, keterampilan, dan sikap mereka saat ini dan kemudian mencatat kebutuhannya. Nah, bisa juga Bapak Ibu dari penilaian yang sudah kita lakukan, Bapak Ibu. Dengan nilai-nilai itu kita ketahui, oh ternyata anak ini sikapnya seperti ini. Atau mungkin kalau di kurikulum Merdeka bisa dilihat dari P5-nya atau P3-nya. Oh ternyata anak kita dalam hal gotong royongnya kurang. Oh dalam hal kritisnya kurang dan seterusnya Bapak Ibu. Juga pada pengetahuannya Bapak Ibu bisa melihat, oh ternyata anak ini kok sering remedi, nggak tuntas-tuntas, dan seterusnya. Dari situ nanti akan diketahui kebutuhan belajar murid kita. Juga Bapak Ibu bisa dilakukan dengan mendiskusikan kebutuhan murid dengan orang tua atau wali murid. Jadi ketika ada anak-anak kita yang mungkin
ada hal yang berbeda dengan teman-temannya, itu kita bisa diskusi dengan wali muridnya sehingga kita tahu, oh ternyata anak kita seperti ini. Ini sering kita lakukan. Kalau dulu mungkin terkait dengan penyakit bawaan atau apa gitu, Bapak Ibu, sering kita lakukan. Dan ini mungkin ke depannya bisa kita kembangkan lagi berkaitan dengan ke arah kepembelajaran. Juga mengamati murid ketika mereka sedang menyelesaikan suatu tugas atau aktivitas. Kemudian bertanya atau mendiskusikan permasalahan dengan murid. Nah ini Bapak Ibu, ini juga penting. Ketika anak kita ada hal tertentu, mungkin ada masalah dengan pembelajaran, kesulitan pembelajaran, ini bisa kita ajak diskusi berdua dengan murid kita atau dengan temannya dan sebagainya. Kemudian membaca rapor murid dari kelas yang sebelumnya, ini juga bisa dilihat dari rapor sebelumnya. Berbicara dengan guru murid sebelumnya, jadi ketika kita ngajar kelas 9, kita bisa dengan guru-gurunya di kelas 8 atau kelas 7 dan seterusnya. Kemudian membandingkan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai dengan tingkat pengetahuan atau keterampilan yang ditunjukkan oleh murid saat ini. Jadi Bapak Ibu juga bisa kita lihat, oh ternyata CP ini, capaian pembelajaran ini setiap saya ngaji kelas kok enggak tercapai ya. Kenapa ya? Apa dengan murid saya ya? Nah, ini Bapak Ibu juga bisa dilihat dari situ. Kemudian menggunakan berbagai penilaian diagnostik, ini sudah sering kita dengar. Kemudian melakukan survei untuk mengetahui kebutuhan belajar murid, ini juga mungkin sudah sering kita lakukan Bapak Ibu. Kalau survei berarti menggunakan asesmen. Kemudian mereview dan melakukan refleksi terhadap praktek pengajaran kita sendiri. Artinya apa Bapak dan Ibu? Setiap kita selesai mengajar, idealnya kita selalu merefleksi Bapak Ibu, apakah yang sudah terlaksana dengan baik, apa saja yang belum bisa dilaksanakan dengan baik, apa kendalanya, di situ Bapak Ibu refleksinya. Kemudian apa tindak lanjutnya. Ini Bapak Ibu cara-cara yang sederhana untuk mengetahui kebutuhan belajar murid kita. Nah, berikutnya Bapak Ibu terkait dengan strategi diferensiasi. Ini yang sering kita kenal dengan diferensiasi konten, proses dan produk dan seterusnya. Itu sebenarnya adalah bagian dari strategi diferensiasi, Bapak Ibu. Mari kita lihat pertama dulu yaitu tentang diferensiasi konten. Konten berarti Bapak Ibu itu terkait dengan apa yang kita ajarkan. Ya, berarti terkait dengan apa yang dipelajari oleh peserta didik kita atau siswa kita, Bapak dan Ibu. Kalau itu berkaitan dengan itu, maka itu berkaitan dengan konten atau sering disebut dengan diferensiasi konten. Nah, apa saja yang bisa kita diferensiasikan, Bapak dan Ibu? Bisa terkait dengan materi. Ya, jadi menggunakan materi yang bervariasi, juga bisa menggunakan sumber belajar yang beragam, bisa juga menggunakan alat atau bahan pembelajaran yang beragam. Nah, ini berkaitan dengan diferensiasi konten. Berikutnya kita juga mengenal diferensiasi proses atau sebenarnya itu adalah diferensiasi atau strategi diferensiasi proses. Terkait dengan apa proses itu? Berarti itu terkait dengan apa yang dilakukan oleh peserta didik di kelas, Bapak Ibu. Jadi kalau proses berarti semua hal yang berkaitan dengan kegiatan yang dilakukan peserta didik di kelas, gitu ya. Tentunya kegiatan yang dimaksud itu adalah kegiatan yang bermakna bagi peserta didik sebagai pengalaman belajar di kelasnya. Nah, apa saja yang bisa kita diferensiasikan dalam proses ini? Mungkin Bapak Ibu bisa menggunakan kegiatan berjenjang atau tingkat dukungan, tantangan, kompleksitas yang berbeda. Bisa juga menyediakan pertanyaan pemandu atau tantangan yang perlu diselesaikan di sudut-sudut minat. Apa ya di sudut-sudut minat ini? Ini maksudnya begini Bapak dan Ibu. Ketika kita mengajar Bapak dan Ibu, mungkin di dinding-dinding kita di beberapa titik itu diberi
konten-konten materi yang nanti dikaitkan Ya. dengan masing-masing minat peserta didik. Oh, ternyata di sana adalah berkaitan Besok dengan besok undangan ke olahraga. jam 7 Oh, di sana jam berkaitan 7 dengan transformasi lingkungan. harus sampai Oh, di sana. sana berkaitan dengan hewan kesayangan dan seterusnya, gitu nggih. Dikaitkan dengan itu. Kemudian membuat agenda individual untuk murid. Bapak dan Ibu, mengingat siswa kita itu sangat beragam, mungkin di antara 30 siswa di kelas itu ada murid-murid yang butuh perhatian khusus, mungkin 1, 2, 3 anak barangkali. Nah, ini Bapak Ibu perlu kita buatkan daftarnya. Oh, nanti secara umum atau agenda umum, anak-anak saya beri tugas ini. Saat nanti anak-anak mengerjakan tugas ini, maka saya akan mencoba mendampingi si A, si B, si C. Apakah si A, si B, si C ini bisa mengikuti teman-teman yang lain, sehingga bisa mengerjakan, atau nanti saya beri tugas khusus untuk 3 anak ini. Nah, itu Bapak Ibu. Sehingga kita Bapak Ibu ada agenda individual untuk murid. Kemudian memvariasikan lama waktu murid dapat mengambil untuk menyelesaikan tugas. Artinya apa? Memberikan kesempatan kepada siswa dengan rentang waktu tertentu untuk menyelesaikan tugasnya, mengingat siswa kita itu ada yang lambat, ada yang cepat, dan sebagainya. Kemudian juga mungkin mengembangkan kegiatan pembelajaran yang bervariasi, mungkin dikaitkan dengan gaya belajar. Juga Bapak Ibu, bisa kita lakukan kelompokan yang fleksibel, sesuai dengan kesiapan, kemampuan, dan minat. Di sini Bapak Ibu, kita sangat menyarankan bahwa setiap pengelompokan itu dilakukan secara Oke, baik, kita lanjutkan. Yang ketiga adalah strategi diferensiasi produk. Kalau produk berarti Bapak Ibu ini berkaitan dengan hasil pekerjaan atau unjuk kerja atau hasil akhir dari pembelajaran. Nah, itu Bapak Ibu. Nah, apa yang bisa didiferensiasikan? Mungkin berkaitan dengan tantangan dan keragaman atau variasi yang lain, gitu ya. Kemudian memberikan murid pilihan bagaimana mereka dapat mengekspresikan pembelajaran yang diinginkan. Ini Bapak Ibu singkat katanya, singkat ceritanya, murid kita itu bisa diberikan kesempatan untuk memilih nanti tugasnya bentuknya kayak apa. Bapak Ibu, bisa mungkin dalam bentuk infografis, mungkin dalam bentuk cerita, mungkin dalam bentuk video, atau bentuk-bentuk yang lainnya. Tentu ini nanti juga Bapak Ibu perlu melihat kembali tujuan pembelajarannya. Apakah tujuan pembelajaran itu nanti produk akhirnya memungkinkan siswa untuk memilih atau juga mungkin tidak. Jadi tentu ini Bapak Ibu nanti disesuaikan dengan tujuan pembelajarannya. Itu nggih. Baik, berikutnya Bapak Ibu yang terakhir tentang strategi diferensiasi lingkungan belajar. Nah, Bapak Ibu, lingkungan belajar itu sebenarnya bagian juga strategi diferensiasi. Gitu, contohnya apa Bapak dan Ibu? Bisa juga nanti berkaitan dengan posisi atau pengaturan tempat duduk. Gitu, tempat duduknya apakah lurus atau setengah lingkaran atau berkelompok dan sebagainya. Nah, juga bisa berkaitan dengan tempat belajar yang bervariasi, mungkin suatu saat di lab, mungkin bisa di luar, mungkin ada di kelas, dan seterusnya. Sehingga ini bagian dari diferensiasi lingkungan belajar. Nah, dengan demikian Bapak Ibu di sini strategi diferensiasi itu ternyata ada 4. Ada konten, ada proses, ada produk, dan juga ada lingkungan belajar. Nah, ini contoh mengidentifikasinya Bapak Ibu. Ini contoh sederhana saja. Bapak Ibu bisa menentukan dalam bentuk lain. Ya. Ini contohnya kasusnya Pak Neon ini Bapak Ibu. Pak Neon ini mengajar IPA dan dia punya data tentang siswanya, tentang muridnya, bahwa mereka ada yang tergolong visual, ada yang auditori, ada yang kinestetik. Kemudian untuk
untuk memenuhi kebutuhan belajar muridnya yang dilakukan oleh Pak Neon ini saat mengajar menggunakan banyak gambar atau alat bantu visual saat menjelaskan. Kemudian menyediakan video yang dilengkapi penjelasan lisan yang dapat diakses oleh murid. Juga membuat beberapa sudut belajar atau display yang ditempel di tempat-tempat berbeda untuk memberikan kesempatan murid bergerak saat mengakses informasi. Nah, seperti tadi Bapak Ibu yang berkaitan dengan pojok-pojok minat tadi Bapak Ibu. Kemudian saat memberikan tugas Pak Neon memperbolehkan muridnya memilih cara mendemonstrasikan pemahaman mereka tentang habitat nih, berarti topiknya tentang habitat makhluk hidup. Murid boleh menunjukkan pemahaman dalam bentuk gambar, rekaman wawancara, atau perform atau role play, atau mungkin dalam bentuk yang lain gitu. Ini contoh mengidentifikasi dan memetakan kebutuhan belajar murid. Nah, Bapak dan Ibu, mungkin sekilas itu yang bisa saya sampaikan pada sharing atau diskusi pada malam hari ini, Bapak Ibu. Selanjutnya, monggo kita diskusi. Mungkin ada hal-hal yang perlu di-sharingkan bersama. Saya persilahkan. Dan untuk memandu diskusi, saya serahkan kembali kepada Bu Umiati. Monggo Bu Umiati, saya persilahkan. Pak Surono, terima kasih. Paparannya luar biasa, begitu lengkap, dan saya yakin Bapak Ibu guru tambah bersemangat untuk mengikuti webinar kali ini, dan suatu ketika ini Bapak Ibu guru bisa diaplikasikan ke putra-putri kami dan putra-putri Nusantara. Monggo Bapak Ibu bisa bertanya, bisa lewat kolom chat atau bisa raise hand. Monggo. Mungkin ada yang ditanyakan. Pak Rono, ini saya juga bertanya. Mungkin kalau seperti kami Pak Surono, kami kan di daerah yang berbatasan dengan Kota Madiun. Berbatasan dengan Kota Madiun. Kan di sana itu untuk situasi lingkungannya memang cenderung ke panas. Mungkin berdiferensiasinya jika anak-anak ini di lingkungan kami daerah pedesaan, jadi ada yang pertanian, dan sebelumnya desa sekitar kami ini ada tebu Pak Rono. Nah, untuk berdiferensiasi mungkin untuk pembelajaran, apakah nanti kami bisa mengadakan seperti studi wisata ya, wisata belajar Pak Surono, seperti di daerah pertanian kami Pak Surono. Mohon bisa diberi masukan untuk kami Pak Surono. Terima kasih. Baik, Bu Umiati, terima kasih atas pertanyaannya. Bapak dan Ibu, lingkungan itu adalah bagian dari aset Bapak Ibu yang bisa kita manfaatkan dalam proses pembelajaran berdiferensiasi ini. Oleh karena itu Bapak Ibu bisa menganalisis nih Bapak Ibu terkait dengan konten materi panjenengan. Kalau memang materi itu memang berkaitan dengan lingkungan, mungkin karena di sekitar kita banyak kebun tebu atau apapun itu yang ada di lingkungan kita, itu sangat memungkinkan menjadi bagian dari diferensiasi. Mungkin bisa kita kaitkan dengan diferensiasi kontennya, bisa berkaitan dengan diferensiasi lingkungan belajarnya. Artinya memungkinkan sekali itu menjadi bagian diferensiasi pembelajaran kita. Tentu sekali lagi ini nanti kan juga tidak semua mapel bisa terkoneksi atau nyambung dengan itu. Tentu ini perlu nanti dianalisis bersama. Oh, kira-kira
materi apa saja, mapel apa saja yang ada hubungannya dengan hal itu atau berkaitan dengan studi wisata yang akan kita tuju. Nah, dalam hal ini pada prinsipnya sangat-sangat memungkinkan atau sangat-sangat bisa dilakukan diferensiasi berkaitan dengan lingkungan atau sumber belajar. Karena mengingat konten atau sumber belajar itu bisa saja dari buku, dari video, juga dari lingkungan. Begitu Bu Miati. Oh, nggih, nggih, terima kasih Pak Surono. Luar biasa. Saya dapat ilmu baru Pak Surono. Memang di lingkungan kami ini sebagian besar memang daerah pertanian Pak Surono dan berbatasan dengan Kota Madiun. Nggih Pak Surono, mungkin bisa kami share untuk yang jamrutnya Pak Surono nggih. Mungkin Monggo Bu nggih Miati. Bapak Ibu bisa menuliskan pesan dan pesannya. Nggih. Sebentar saya share dulu di kolom chat nggih. Ini saya share dulu di kolom chat. Sebentar. Cancel. Nggih. Oh, nggih niki. Oke. Monggo Bapak Ibu bisa diisi di kolom chatnya. Nggih. Bisa diisi di kolom chat nggih. Sambil menunggu Bapak Ibu mengisi Pak Surono, mungkin ada Pak Surono bisa berbagi praktik baik di sekolahnya Pak Surono terkait dengan pembelajaran selama ini di sekolahnya Bapak Surono. Baik Bu Umiati, pembelajaran untuk di sekolah kami di SMP 2 Ngariboyo nggih Bapak Ibu. Ini kebetulan saya di SMP 2 Ngariboyo ini baru sekitar 7 bulan nggih di sana nggih. Jadi saya bersama teman-teman juga terus bergerak nggih Bapak Ibu untuk melakukan transformasi pembelajaran gitu nggih. Kita dalam beberapa bulan terakhir ini mencoba nggih kenali nggih beragam permasalahan murid-murid kita di kelas. Ini ya juga dalam rangka sebenarnya untuk mengetahui kebutuhan murid kita secara umum gitu nggih. Dari situ pelan-pelan kita temukan banyak hal yang ternyata itu harus kita carikan solusinya nih Bapak Ibu. Nah, karena tidak semua masalah itu bisa langsung kita selesaikan semua gitu Bapak Ibu. Biasanya kita ada skala prioritas. Jadi kita ada diskusi secara rutin, secara berkala dengan teman-teman dalam bentuk yang sering kita kenal adalah kombel atau komunitas belajar intra sekolah. Nah, permasalahan-permasalahan murid di kelas itu kita diskusikan, kita ambil skala prioritas mana-mana yang perlu kita tindak lanjuti terlebih dahulu. Nah, ini Bapak Ibu pelan-pelan tapi secara kontinu terus kita lakukan Bapak Ibu dengan harapan Bapak Ibu penanganan pelayanan terhadap pendidikan di sekolah kami itu semakin hari semakin meningkat. Apapun kondisi saat ini kita yakin dengan melakukan hal itu pelan-pelan maka layanan pendidikan kita di sekolah kami ini semakin hari semakin meningkat. Kita tidak bagi kami tidak muluk-muluk, tidak perlu ada target ini selesai-selesai dan kita berprestasi, ini tidak. Kami dengan teman-teman sepakat, yang penting kita pelan-pelan terus bergerak, terus refleksi diri untuk meningkatkan layanan
di setiap diri kita masing-masing. Jadi kita semuanya adalah berusaha untuk memberikan layanan yang terbaik untuk murid-murid kita. Mungkin itu Bu Umi yang sedang kita lakukan dan terus berproses saat ini gitu. Terima kasih Bapak Surono, luar biasa, menginspirasi sekali apa yang penjenengan lakukan di SMP SMP 2 Ngariboyo nggih Bapak Surono, luar biasa. Semoga hal baik yang penjenengan laksanakan, yang penjenengan lakukan saat ini, kami bisa meniru sebagai studi tiru kami. Ini Pak Surono ada ucapan terima kasih dari Ibu Sukesi, luar biasa materi pembelajaran berdiferensi, penjelasan yang singkat tetapi membuka wawasan baru bagi kami. Semoga bisa melaksanakan dan bisa membawa perubahan bagi siswa di SMP kita. Dari Bu Sukesi. Amin. Izin share Oke, untuk matur nuwun. izin share ini untuk yang di kesan dan pesan Pak Surono. Ini ini saya bacakan, sudah kelihatan nggih. Nah, ini saya bacakan pembelajaran berdiferensi sangat membantu guru dalam pembelajaran yang berpihak pada murid, kesannya seperti itu. Yang kedua, ini sangat bermanfaat karena selama ini yang kami terima bahwa pembelajaran berdiferensiasi itu peserta didik harus dikelompok-kelompokkan. Ini Pak Surono, ini pesannya penjelasan yang sangat clear dan membuka wawasan kita menjadi lebih cerah. Terima kasih Bapak Surono, penjelasan Mbak Lilin di Gelap Gulita. Ini Bapak, ini dari tulisan-tulisan teman-teman. Karena kita sudah melebihi 20 menit ya Pak Surono ya. Jadi luar biasa kalau kita sudah ngobrol seperti ini, rasanya waktu ini seperti lari. Gitu Pak Surono. Semoga nanti kita punya kesempatan untuk berbagi praktik baik lagi Pak Surono. Insya Allah kita ada kesempatan lagi, dan terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang luar biasa Bapak Surono meluangkan waktu untuk kami di sini di SMP Negeri 2 Takeran, di Kombel kami, di Kombel Intra kami, di Kombel PPM kami, Generasi Emas SMP 1 Takeran. Semoga Bapak Surono selalu diberikan kesehatan, rezeki berlimpah, sukses untuk membawa perubahan besar bagi murid-murid bangsa Indonesia ini. Kita selalu bersatu dalam pendidikan untuk Indonesia maju. Kiranya itu Pak Surono yang bisa kami aturkan. Buat teman-teman Bapak Ibu guru hebat seluruh Nusantara, terima kasih untuk kehadirannya di webinar kali ini. Semoga ilmu pada malam hari ini bisa bermanfaat bagi kita, bagi murid-murid kita, bisa membuat perubahan besar untuk pendidikan Indonesia emas. Begitu Amin. Pak Surono. Mungkin Pak Surono ada sepatah dua patah kata untuk kami, Bapak Ibu guru, khusus untuk Bapak Ibu guru SMP Negeri 1 Takeran, juga Bapak Ibu Nusantara Bapak Surono. Mohon izin ini nanti video ini akan kami diseminasikan, akan kami share di BBGB Jawa Timur Bapak Surono. Ngaten. Mohon satu patah dua patah kata. Terima kasih Bu Umiati. Yang pertama, saya mengucapkan terima kasih Bapak Ibu yang ada di ruangan Zoom malam hari ini adalah guru-guru hebat, terbukti berbeda dengan yang lain. Di saat orang lain sudah mungkin tidur pulas, Bapak Ibu saat ini selalu meningkatkan kompetensi diri melalui pembelajaran, diskusi, sharing pada malam hari ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu, apa yang kita lakukan bersama pada malam hari ini menjadi penguat, menjadi penyemangat kita
untuk terus meningkatkan pelayanan pendidikan kepada murid-murid kita. Insya Allah ketika kita semuanya bergerak untuk selalu meningkatkan pelayanan murid kita, sekolah kita akan menjadi sekolah hebat, sekolah besar yang akan mencetak generasi-generasi emas nanti menjadi orang-orang yang hebat, menjadi pemimpin-pemimpin bangsa ini yang luar biasa. Mungkin itu saja Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Sekali lagi terima kasih atas kebersamaannya dan semoga kita bisa ketemu lagi di lain momen, juga mungkin di lain materi yang akan selalu menambah ilmu pengetahuan kita bersama. Itu saja dan mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Saya akhiri sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur sembah nuwun Bapak Surono, terima kasih. Semoga kita bisa dipertemukan kembali di suasana yang lebih gembira dengan materi yang memberikan semangat untuk Bapak Ibu Guru Hebat Nusantara. Terima kasih Bapak Ibu Guru Hebat Nusantara. Sampai di sini dulu pertemuan kita di webinar Merdeka Mengajar di plafon Merdeka Mengajar kami, Generasi Emas SMP Negeri 1 Takeran, Magetan, Jawa Timur. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai berjumpa lagi di episode selanjutnya. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Terima kasih Bapak Surono. Nggih, Putri dan Bapak Ibu semuanya. Mohon izin live nggih Bapak Ibu. Nggih, Pak, suwun istirahat. Nggih, matur nuwun.